Selamat pagi Mbak Ani. Pagi. Ya, benar dengan Mbak Anis kan? Benar Bu. Benar. Sebelum kita lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri ya Mbak Anis. Oke, perkenalkan nama saya Afia Banis Raisa, biasa dipanggil Al atau Afia. Mbak Anis bisa manggil Bu Afia, Bu Al, Kak Al, Kak Afia, senyamannya Mbak Anis aja. Oke? Ya, baik. Tadi Mbak Anis ada kesibukan sebelum datang ke sini? Hari ini nggak ada sih Bu. Kebetulan kan jadi pagi udah buat jadwal juga mau konseling, jadi nggak ada di kosan. Oh, udah dikosongkan. Iya. Sebenarnya ada jadwal kalau hari-hari biasa. Hari biasa nggak sih Bu, emang udah di kosongin aja. Oh, oke. Setelah sesi konseling ini, Mbak Anis ada kayak kepentingan lain? Ada Bu, Ada. Oh, sekitar jam berapa? sekitar jam 9-an. Oh, oke, baik. Kalau begitu, mari kita sepakati bersama untuk waktu sesi konselingnya ya. Kira-kira Mbak Anis membutuhkan waktu berapa menit untuk sesi konseling ini? Paling sekitar 20-25 menit aja Bu. Oke, baik. Cukup Mbak Anis. Insya Allah cukup Bu. Sebelumnya apakah Mbak Anis pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya tuh pernah Bu, tapi udah lama banget. Habis itu udah nggak pernah konseling lagi. Berapa kali Mbak Anis? Sekali kok Mas. Oh, sekali. Iya. Tapi udah lama ya Mbak Anis ya? Oh udah lama Oh, udah lama. Oke. Kalau begitu saya jelaskan lagi ya untuk mengingatkan Mbak Anis apa itu konseling. Boleh? Boleh. Oke. Jadi konseling itu sesi di mana saya sebagai konselor membantu Mbak Anis untuk mengidentifikasi masalah yang Mbak Anis hadapi dan membantu Mbak Anis untuk mencapai perubahan yang Mbak Anis inginkan, seperti itu. Lalu Mbak Anis juga nggak perlu takut untuk menceritakan permasalahan atau perasaan Mbak Anis, karena saya memegang asas kerahasiaan. Jadi Mbak Anis nggak perlu khawatir kalau ceritanya bakal bocor ke orang luar. Jadi yang tahu cuma saya dan Mbak Anis, seperti itu. Bisa dipahami Mbak Anis? Oke. Mbak Anis apakah kurang enak badan? Iya lagi batuk. Oh, mulai kapan Mbak Anis? Udah dari lama sih Bu. Oh, cepat sembuh ya Mbak Anis ya. Emang lagi musimnya ya Mbak Anis, Iya. dingin juga. Kalau begitu, apakah Mbak Anis siap untuk melaksanakan sesi konseling? Oke Bu. Oke. Itu apa nih yang Mbak Anis rasakan? Apa yang membuat Mbak Anis datang ke sini? Jadi Bu, saya tuh ada permasalahan kayak tentang pertemanan gitu loh Bu. Saya tuh merasa kalau misalnya saya nggak punya teman tuh saya merasa kayak kesepian, merasa takut ya pokoknya takut sendiri, takut nggak punya teman, takut nanti gimana habis misalnya kuliah nggak punya teman. Kayak biasanya kan habis kuliah tuh atau apa ngumpul-ngumpul kayak misalnya udah lulus nih. Oh iya. Kan itu juga butuh relasi. Saya tuh merasa kayak gitu, kayak kurang relasi juga gitu. Apa yang membuat Mbak Anis merasa kurang relasi? Ya saya sih Bu, merasa kayak pertemanan saya itu kayak stuck di situ-situ aja gitu, masih kurang banyak kayak gitu. Oh, jadi Mbak Anis merasa kalau temannya Mbak Anis lingkupnya kecil gitu ya. Jadi Mbak Anis punya ketakutan kalau ketika lulus nanti punya relasinya cuma sedikit, seperti itu. Nah, selain itu apa yang Mbak Anis rasakan yang membuat Mbak Anis nggak mengganjal gitu di perasaan Mbak Anis? Sebenarnya kalau yang perasaan yang itu Bu, sebenarnya itu udah dari lama Bu, adanya mulai dari SMA sih Bu sebenarnya itu. Oh, udah lama ya Mbak Anis. Iya. Oke. Dari SMA itu apakah Mbak Anis memiliki pengalaman yang membuat Mbak Anis merasakan seperti ini? Iya Bu, awalnya sebenarnya dari SD itu saya tuh orangnya tuh anak yang ceria, anak yang
bergaul sama orang banyak gitu loh, bisa punya teman. Baru pas masuk SMP saya mondok, saya nggak punya teman sama sekali. Pas di SMP ini saya tuh karena nggak punya teman, jadi saya menutup diri gitu loh Bu. Habis SMP pas COVID, nah saya tuh ngerasa banget waktu COVID tuh kayak nggak punya teman sama sekali buat ngerjain tugas atau apa. Baru pas di SMA ini, nah saya tuh ngerasa mulai buka diri, kayak ya ngajakin teman-teman, cuma masih nggak bisa fokus kayak ke satu teman gitu loh Bu. Jadi kayak saya menyamaratakan semua teman gitu, makanya saya nggak punya teman dekat sama sekali. Baru akhirnya pas di kuliah ini saya merasa kayak emang sih butuh semua teman, tapi kita juga butuh satu orang yang nggak satu orang, semuanya butuh teman dekat gitu, nggak harus semua orang, karena ya kalau misalnya kita berteman sama semua orang kita kan nggak tahu ya Bu gimana pendapat orang lain kayak gitu. Saya paham banget ya apa yang Mbak Anis rasakan. Pasti butuh support system ya Mbak Anis, kayak teman dekat itu pasti butuh ya, walaupun yang satu dua itu tetap butuh. Oke, kalau saya izin bertanya, kalau untuk saat ini kuliah saat ini Mbak Anis sempat memiliki teman dekat? Kemudian ada Bu, ya ada 1-2. Sampai sekarang masih dekat? Masih dekat. Oke. Lalu yang membuat Mbak Anis masih merasakan, kan sudah punya teman dekat di kuliah, yang masih membuat Mbak Anis merasakan kalau relasinya Mbak Anis itu kurang itu apa? Ya merasa kayak kayak misalnya kalau teman ada, cuma kayak lingkungan sekitar gitu loh Bu. Sebenarnya itu nggak tahu dari sayanya juga, kayak saya tuh kayak ada buat tuntutan dalam diri gitu loh Bu. Jadi kayak ya saya tuh merasa saya harus perfect di mata semua orang. Jadi kayak agak susah Bu kalau misalnya sama orang lain. Kalau mau sama teman ini kan udah tahu nih kayak ya kurang lebihnya saya itu gimana. Cuma kan kalau di mata semua orang kan saya tuh takut itu Bu, takut orang tahu kelemahan saya, jadi dia nggak mau berteman sama saya. Itu yang membatasi saya untuk punya relasi yang luas. Jadi pikiran Mbak Anis untuk perfect di mata orang lain itu muncul ketika sejak kapan Mbak Anis sadari? Semenjak dari SMA akhir sih. Dari SMA akhir, setelah Mbak Anis yang COVID tadi itu, pengalaman Iya, saat COVID itu. Itu kan jadi kayak nggak punya teman, aku menutup diri, baru kayak pokoknya aku anaknya kayak nolak gitu loh Bu, nggak kayak ya udah sekolah aja. Baru pas SMA nih kok nggak punya teman, jadi kayak aku harus apa yang buat aku muncul gitu loh. Nah yang malah yang buat aku tuh sekarang jadi kayak menurut diri kayak aku harus seperti mata orang lain, aku harus terlihat baik di mata orang lain nggak boleh tahu apa kelemahanku supaya mereka bisa berteman sama aku. Baik, jadi pemikiran Mbak Anis itu muncul mulainya saat SMA ya, sampai sekarang masih seperti itu. Sejauh ini masih berpikir seperti itu ya Mbak? Iya. Itu seperti itu kira-kira mengganggu Mbak Anis nggak ketika berkegiatan? Ya mengganggu sih Bu, soalnya kadang misalnya saya lagi kondisi nggak fit atau kondisi lagi bad mood kan nggak bisa saya maksain harus kayak baik, sedangkan dari kondisi fisik aja misalnya nggak mendukung, terus saya harus tetap kelihatan sehat atau baik-baik aja buat orang lain kayak gitu kan. Jadi kayak saya juga pressure kayak gimana ini nanti mereka jadi tahu kurangnya aku kayak gitu. Mbak Anis sudah pernah mengalami hal yang Mbak Anis pikirkan atau bukti kalau ketika Mbak Anis menunjukkan kekurangan Mbak Anis di mata orang lain, itu orang lain akan menjauhi Mbak Anis? Nah, kalau dari bukti nggak ada sih Bu, kalau bukti kayak konkretnya gitu. Cuma kayak saya tuh melihat dari penilaian mereka aja, kayak misalnya aku bisa ngomong nih, baru kayak kok mereka menanggapinya kayak kurang ekspresif gitu ya, jadi kok ke saya jadi apa aku salah ya apa
apa ada yang kurang yang kesampaian kayak gitu. Oke. Jadi Mbak Anis nggak ada di yang langsung ya, maksudnya yang benar-benar menunjukkan kalau teman-teman itu nggak suka sama Mbak Anis. Ya sebenarnya sejauh ini belum sih. Belum ya, cuma itu tadi ya, ketika Mbak Anis nggak direspon sesuai yang Mbak Anis inginkan seperti itu. Iya. Oke. Kalau saya tanya, ketika teman lain bercerita ke Mbak Anis atau mengungkapkan sesuatu ke Mbak Anis apakah responnya juga akan baik ke temannya Mbak Anis? Atau akan kira-kira atau akan sama seperti temannya Mbak Anis? Saya sebenarnya orangnya nggak terlalu bisa merespons kayak dalam perkataan gitu loh. Saya ya kalau misalnya ada teman kayak cerita ya udah saya dengerin tapi nggak bisa ngasih pendapat. Saya cuma bisa jadi pendengar yang baik aja Bu. Sama kayak sabar ya gitu kasih penguatan aja tapi nggak bisa ngasih solusi kayak gitu. Oke. Tapi keren Mbak Anis, karena Mbak Anis punya kemampuan untuk mendengarkan dengan baik ya. Tapi apa nih respon yang Mbak Anis maksudnya respon yang menurut Mbak Anis itu respon yang baik gitu, seperti apa? Ya kalau bisa ya gimana ya, kalau misalnya orang bercerita ya kita menanggapnya juga dengan Ada beberapa orang yang ketika melihat kelemahan orang lain itu jadi menjauh ya, tapi kita tidak bisa menyamakan semua ya Mbak Anis ya. iya sih Bu, benar. Karena mungkin 50% ada yang tidak suka melihat kelemahan orang lain, tapi kan 50% pasti ada orang yang seperti Mbak Anis tadi ya kan, responnya malah mengajak ngobrol, terus kayak berpikir kalau jangan menganggap kelemahan itu jadi apa Mbak Anis tadi, keterpurukan Iya sih Bu, benar. Soalnya ya kalau saya lihat-lihat juga emang kita kan nggak bisa memaksa kehendak semua orang untuk percaya ke diri kita ya Bu. Iya, betul sekali Mbak Anis, bagus sekali pemikiran Mbak Anis. Saya sangat mengapresiasi pemikiran Mbak Anis tadi untuk respon yang Mbak Anis inginkan tadi. Saya akan membahas sedikit. Kalau untuk respon kan kembali lagi kan semua orang juga berbeda-beda. Mungkin kalau Mbak Anis berekspektasi ya orang lain untuk merespon sesuai dengan keinginan Mbak Anis, kan tidak semuanya bisa memenuhi ekspektasi kita ya Mbak Anis. Iya, betul seperti itu. Benar Bu. Iya. Oke, kalau Mbak Anis sudah memiliki pikiran yang positif nih seperti tadi, apa yang Mbak Anis akan lakukan? Ya pastinya mulai dari perilaku saya dalam berteman, jadi kayak ya atau dalam ngomong dalam sekitar gitu loh, kayak ya tunjukin diri kamu tuh apa adanya aja, nggak usah dipaksa untuk terlalu sempurna gitu. Karena kita nggak bisa kan Mbak Anis menentukan orang lain responnya ke kita gimana. Kalau orang lain mikirnya kita jelek ya itu urusannya mereka, kalau mikirnya baik ya kita bersyukur gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Setelah sesi ini adakah yang masih Mbak Anis bingungkan kira-kira? Ya untuk sesi sekarang udah lumayan ada kayak ya harapan baru untuk kedepannya saya gimana, pikiran tentang keyakinan yang harus saya ganti dengan yang lebih positif lagi, jadi nggak tambah beban ke saya juga enjoy jalannya. Jangan dipikir terlalu keras ya Mbak Anis, enjoy aja menjalaninya. Oke. Kalau misal tidak ada yang dibingungkan lagi, bisa kita cukupkan sesi masalah ini? Bisa. Kalau misal Mbak Anis ada yang bingung lagi, silakan menghubungi saya untuk sesi selanjutnya. Kita sepakati lewat online aja.
bisa disepakati? Bisa Bu. Bisa. Oke Mbak Anis, terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya. Saya juga terinspirasi dengan cerita Mbak Anis, saya juga belajar dengan cerita Mbak Anis. Terima kasih sudah berani untuk menceritakan perasaan Mbak Anis. Saya juga terima kasih sama Ibu. Saya kayak akhirnya seneng gitu loh Bu, udah berani ngungkapin yang ada kayak ganjil gitu. Saya juga jadi punya tujuan ke depannya nih, apa nih yang harus saya lakukan. Oke, baik, keren sekali Mbak Anis. Terima kasih Mbak Anis bisa melanjutkan aktivitasnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.